Oke, semuanya, hari ini kita bakal lanjut lagi buat materi dari inter kedua. Nah, kalau kemarin kita udah belajar mengenai EPS sama derivative securities, sekarang kita bakal masuk ke materi baru, yaitu mengenai investment. Nah, investment ini kita udah pernah belajar di AD2, oke. Nah, kita bakal lebih ke ngulang lagi. Nah, hari ini kita bakal bahas satu problem, tapi sebelum itu saya bakal ngejelasin dulu kira-kira buat teori gimana sih. Oke, biar kita review dikit. Oke, jadi investasi itu simpelnya kita bagi jadi dua. Ada yang debt investment, ada equity investment. Nah, tapi kenapa sih perusahaan investasi? Nah, perusahaan itu investasi, dia bisa beberapa hal. Yang pertama, misalnya dia itu punya idle cash yang sangat banyak, sehingga dia pengen, daripada dianggurin, cashnya itu mending sama dia di investasiin. Lalu yang kedua, dia punya target-target operasional gitu. Mungkin kayak dia mau dapat kontrol di perusahaan lain, nah dia investasi di perusahaan itu. Atau dia yang ketiga adalah dia pengen punya return dari investasi ini. Kayak misal kalau dari equity investment, kita tahu returnnya itu dividen. Kalau dari debt investment, kita tahu returnnya itu adalah interest. Oke, jadi ada tiga alasannya. Dia punya idle cash, dia pengen dapat return, sama dia pengen punya control. Jadi kayak lebih ke strategic move dari perusahaan. Oke, nah masih sama kayak di AD2, kita bagi jadi debt investment sama equity investment. Kita bahas yang debt investment dulu. Di sini debt investment atau investasi pada surat utang, atau kita lebih kenal dengan bonds. Oke, nah itu tuh dia ada tiga kategori buat kita mencatat si debt investment ini, atau si obligasi yang dibeli sama perusahaan. Yang pertama itu adalah held for collection, di mana si perusahaan ini pengen nyimpan si investasi obligasi ini sampai pada tanggal jatuh tempo dari si obligasi. Lalu yang kedua ada held for collection and selling, dan yang ketiga itu ada trading. Oke, kalau yang held for collection itu tadi kita simpan sampai jatuh tempo. Kalau yang trading ini berarti si perusahaan ini bertujuan untuk si investment obligasi ini tuh bakal dijual atau dibeli dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Jadi dia itu bakal atau pergerakan itu bakal sangat cepat. Nah, kalau yang held for collection sama selling, dia ini adalah kombinasi dari si held for collection sama trading. Oke, kalau held for collection kan kita simpan sampai jatuh tempo. Trading mau kita jual beli. Nah, kalau yang held for collection and selling ini dia tuh kombinasi dari dua-duanya. Jadi dia itu bisa disimpan dan bisa di trading juga masih perusahaan. Oke. Sedangkan buat metode pencatatannya, kalau held for collection ini dia bakal sama persis kayak kita waktu belajar bonds payable di Inter 1 sama di AD2. Oke. Kalau di bonds payable Inter 1 sama AD2 kan kita bikin schedule of amortization tuh. Lalu kita amortisasi per bulan sampai dia jatuh tempo atau per periodenya. Nah, di held for collection debt investment itu juga sama. Kita bakal bikin tabel amortisasi, lalu kita amortisasi si investmentnya. Bedanya apa? Bedanya sekarang kita dari sisi si investor, bukan dari sisi penerbit. Itu held for collection. Sedangkan kalau trading sama held for collection, itu kita catatnya at fair value. Oke, jadi sama kayak yang udah pernah kita pelajari, kita bakal adjust ke fair value-nya. Bedanya kalau buat yang held for collection and selling, ini dia kombinasi dari dua-duanya sama kayak tadi. Jadi pertama-tama kita bakal adjust amortize cost-nya. Habis itu dari carrying value setelah kita bikin amortisasi, bakal kita bandingin sama fair value-nya. Oke, itu buat yang debt investment. Sekarang kita ke equity investment atau investasi dalam bentuk ekuitas atau saham, gampangnya. Nah, investasi dalam bentuk saham ini kita bisa bagi jadi tiga kategori. Yang pertama itu, kalau kepemilikan si perusahaan, ini kepemilikan kita lihat dari jumlah saham yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan jumlah saham beredar pada saat itu. Oke, beredar ya, bukan yang diterbitkan, tapi yang beredar. Nah, yang pertama itu kalau dia itu punya kepemilikan 0 sampai dengan 20%. Kalau dia 0 sampai 20%, maka itu artinya si perusahaan itu dianggap tidak punya kepengaruhan yang signifikan akan si perusahaan yang diinvestasiin, sehingga dia bakal catat pakai fair value method. Atau kalau misalnya waktu di uh, AD2 kita sebutnya itu cost method. Oke. Nah, si fair value method ini bisa kita bagi jadi dua lagi. Ada yang trading, ada yang non trading. Oke, ini sama kayak waktu AD2.
Lalu yang kedua adalah 20 sampai dengan 50%. Kalau ini si perusahaan itu dianggap dia itu punya influence, dia punya pengaruh yang cukup signifikan terhadap si perusahaan yang diinvestasiin, sehingga dia bakal catat sebagai equity method. Oke, ingat bedanya waktu di AD2, kalau fair value method ini kita akuin dividen sebagai income, kalau equity method kita akuin dividen sebagai pengurang dari akun investasi. Habis itu kalau di equity method kita nanti bakal ada akuin income, income-nya si perusahaan investi ini. Oke, lalu yang ketiga, yang paling yang paling besar itu adalah kalau kepemilikan itu lebih dari 50%. Nah, kalau di sini itu artinya si perusahaan ini dianggap punya kontrol. Oke, jadi kalau di 20 kalau dikurang dari 20 nggak punya pengaruh signifikan, 20 sampai 50 itu punya pengaruh signifikan. Nah, kalau yang di atas 50% ini kita punya kontrol. Kenapa kontrol? Karena si perusahaan ini punya suara lebih dari 50%, sehingga dia bisa mengontrol jalannya si perusahaan si investi ini. Oke, kalau misalnya dia udah punya kontrol, kita bakal bikin consolidation financial statement tiap tahunnya. Oke, tapi boleh diingat buat tiga ini, buat penentuan percentage ini itu tuh cuma sekedar apa ya, sekedar rule gitu, bukan rule, sekedar apa ya sebutannya? Sekedar saran aja gitu, sekedar bimbingan aja. Kita nggak wajib untuk ngikutin si percentage ini. Karena apa? Karena sekarang itu tingkat tingkat kita perlu bikin konsolidasi atau enggak itu bisa dilihat dari kontrolnya. Kontrol itu nggak harus selalu dia punya 50%. Bisa dia kurang dari 50%, tapi dia punya kontrol. Sama juga nih kayak dia bisa punya cuma 18%, tapi dia punya pengaruh signifikan. Nah, itu bisa gara-gara apa? Bisa gara-gara misalnya si perusahaan kita itu punya representatif di board direkturnya si perusahaan investi atau lain-lainnya. Oke, jadi ini cuma sekedar uh, rujukan gitu atau bimbingan gitu, jadi kita nggak perlu ikutin dia. Oke, oke itu buat apa namanya buat teorinya. Sekarang kita bakal lanjut buat bahas problem. Hari ini kita bakal bahas satu problem aja, yaitu problem keempat. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas problem 4 mengenai si Shesheko. Kita baca dulu informasi soalnya. Jadi Shesheko adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri entertainment, khusus bidang perfilman. Nah, untuk memperlancar usahanya, sejak tahun 2020, si Shesheko ini melakukan investasi di beberapa perusahaan dalam bidang yang sama. Nah, lalu kita dikasih tahu info mengenai data investasi yang dimiliki si Shesheko. Di sini kita punya 4 investasi yang merupakan equity investment atau share investment. Udah saya pindahin ke dalam Excel. Lalu selain itu, kita punya juga debt investment di Haleco sebanyak 70.000 lembar dengan par 10.000 rupiah per lembarnya. Kupon rate 8%, jangka waktu 5 tahun pada saat market rate 10%. Nah, berarti ini ada perbedaan antara kupon rate dengan market rate, kita bakal bikin amortisasinya nantinya. Oke, nah di soal ini harusnya itu udah disediain tabel amortisasi, jadi kita nggak perlu bikin lagi, kita tinggal ikutin aja. Si debt investment ini memiliki fair value 650 377801 pada akhir tahun 2020 dan dikategorikan sebagai held for selling and collection. Oke, berarti ini adalah opsi yang kedua yang udah kita bilang, yang udah saya jelasin sebelumnya. Lalu kita ada beberapa transaksi terkait dengan si Siseko ini selama tahun 2021. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ada 8 jurnal. Lalu kayak biasa, kita di akhir tahun bakal dikasih info mengenai investasinya, mengenai fair value segala macam. Lalu kita ada data dari debt amortization schedule. Di sini ada angka ralat, nanti akan saya ganti. Harusnya itu bukan 652, tapi 9 juta sekian. Oke, nanti kita bikin di tabelnya. Lalu kita diminta untuk membuat transaksi, membuat jurnal penyesuaian terkait investasi buat tahun 2020. Kita bikin jurnal yang diperlukan selama 2021, berarti itu termasuk adalah jurnal penyesuaian tahun 2021. Kita diminta buat membulatkan kesatuan terdekat di sini. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama-tama diminta, yaitu adjustment 2020. Nah, di 2020 diminta adjustment apa? Pastinya kita mau adjust perbedaan antara cost dengan fair value dari si investasi-investasi ini.
Kalau kalian ingat di AD2, itu tuh antara cost sama fair value di awal tahun tuh kita asumsiin sama. Nah, sedangkan kalau yang di Inter ini kita bakal bikin mereka jadi beda. Oke, jadi itu ada sedikit pengembangan dari si AD2. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu tanggal 31 Desember. Di sini pertama-tama kita bakal bikin adjustment dari si investasi ini, di fair value ini. Oke, kita mulai dulu dari si yang trading dulu. Di sini kita ada informasi kalau trading kita itu ada dua, Mahadwi dan Finkeko. Langsung kita pindahin aja, Finkeko. Oke, kita punya ownership di sini. Buat si Mahadwi ini, kita punya ownership 12%. Kita bikin dia langsung ke dalam bentuk lembar aja. Mahadwi kita punya 60.000, Finkeko berarti 400.000 ini kita kali 10%. Kita ada 40.000. Oke. Lalu kita masukin dulu cost-nya, cost per lembarnya. Mahadwi itu 5.200. Fair value-nya sebesar 5.350. Buat si Finkeko, kita itu punya cost 4.100, tapi fair value sekarang 4.000. Oke, sebelum kita bikin jurnal, kita hitung dulu sekarang ada peningkatan atau penurunan nggak sih? Oke, di sini cara hitungnya berarti tinggal fair value dikurang dengan cost dikali dengan total lembarnya untuk kita lihat naik atau turunnya. Di sini harusnya untuk fair value dari Mahadwi itu ada kenaikan karena fair value-nya ini per lembarnya juga ada kenaikan 150. Ya, buat Mahadwi secara total ada kenaikan 9 juta. Lalu yang kedua untuk si Finkeko dia ada penurunan 100 per lembarnya. Kita punya 40.000 lembar, kita ada rugi 4 juta. Sehingga kalau kita totalin si trading investment kita itu sekarang mengalami kenaikan sebesar 5 juta. Ini bisa kita jurnal. Karena ada kenaikan atau untung, kita bakal jurnal sama kayak waktu masih di AD2, fair value adjustment. Pada, kalau dia ini adalah trading, berarti dia adalah unrealized holding gain atau loss, tapi income. Oke, kalau trading itu income. Angkanya tinggal kita masukin sebesar 5 juta. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya, kita bakal bahas yang non-trading. Kita punya dua juga. Ada Lenejan, ada Marui. Oke, sorry. Oke, di sini. Ada Lenejan, ada Marui. Tapi ingat, yang harus kita ingat adalah yang perlu kita bikin adjustment antara dia itu masuk ke trading atau non-trading, yang perlu kita adjust fair value-nya hanyalah yang punya kepemilikan kurang dari 20%. Kalau di atas 20% kita nggak bikin penjelasan mengenai si fair value-nya. Oke. Kita lihat di problem 4 ini kita punya non-trading. Kita punya non-trading si Lenejan sama Marwi. Tapi yang punya kepemilikan itu kurang dari 20% itu cuma si Marwi. Kita punya 18%. Maka yang perlu kita bikin adjustment-nya itu hanyalah si Marwi. Buat Lenejan kita nggak perlu bikin, karena dia itu lebih dari 20%. Atau dia punya influence. Kita bukan catat pakai fair value, melainkan equity method. Oke, sama kayak yang tadi, ownership-nya, kita langsung ambil jumlah per lembarnya. Kita kali 18%. Cost-nya, kita lihat kalau cost-nya si Marwi ini adalah 3.500. Fair value-nya 3.770. Adjustment-nya berarti fair value dikurang dengan cost dikali total lembar yang dimiliki. 17 juta 10.000. Nah, si angka 17 juta 10.000 ini berarti kita ada kenaikan
di non-trading kita jurnal, sama kayak tadi, bedanya adalah di jurnalnya ini kalau buat non-trading, itu kita nggak masukin lagi ke dalam fair value adjustment. Kalau dulu kan mau trading non-trading kita masukin fair value adjustment. Tapi kalau sekarang kita langsung masukin ke dalam uh, si equity itu sendiri. Equity investment. Equity investment kita kasih namanya si Marui. Kreditnya karena dia gain unrealized, holding gain atau loss. Tapi kalau yang di non trading itu bukan income melainkan equity. Angkanya sebesar 17.010.000. Oke. Nah, bedanya apa sih antara yang holding gain loss income sama equity? Kalau holding gain atau loss income, karena dia ini masuknya ke income, maka dia bakal masuk ke dalam komponen laba rugi. Nanti sebagai other loss atau other income. Tapi kalau yang equity ini, dia masuk ke dalam komponen equity, nanti bakal kita catat sebagai other comprehensive income. Oke, itu bedanya. Sekarang semua investasi kita udah kita catat sebesar fair value-nya. Oh ya, buat si Maru ini, karena kita catat ke equity investment, maka sekarang cost-nya itu udah bukan lagi 3.500, tapi udah kita adjust menjadi 3.770, mengikuti fair value-nya. Oke, jadi nanti waktu kita hitung, misalnya dari jual atau beli, itu kita pakai 3.770. Kita udah adjust si equity investment, sekarang tinggal kita adjust si debt investment. Debt investment kita pakai metode holding held for sale or collection. Berarti pertama-tama kita perlu adjust dulu si angka carrying value-nya. Oke, kita pakai angkanya di sini. Sekarang tahun 2020, 31 Desember 2020. Berarti info yang kita pakai adalah yang di sini. Oke. Kita adjust dulu. Karena ini merupakan, kalau kita lihat nih, si saham ini, si carrying value makin lama makin naik, berarti kita terbitin at premium. Ini DP at premium. Oleh karena itu, si equity investment ini akan terus meningkat jumlahnya. Kalau meningkat, berarti bakal kita taruh di sisi debit nanti, oke? Kita mulai dulu dari jurnalnya. Kalau di bonds payable, di AD2 atau ITER 1, kita bakal catat sebagai interest expense pada interest payable atau cash. Kalau ini kebalikannya, expense kita jadi revenue, payable kita ganti jadi receivable. Ini adalah interest receivable. Masih receivable ya, karena kita itu bayarnya 1 November. Interest receivable, lalu ada debt investment, dan interest revenue. Masih sama nih. Interest receivable, berarti ini yang paid. Paid itu berarti kita ambil dari yang coupon rate dikali sama par. 56 juta. Ini baru kita jalani selama 2 bulan. November 2020, Desember 2020. 9 juta 333 ribu sekian. Interest revenue-nya berarti pakai yang market rate. 64 juta 692 899 kita kali dengan 2 per 12. 10 juta sekian. Oke, selisihnya karena ada selisih di debit masuk ke dalam si debt investment. 1.448.817. Setelah itu, karena kita udah dapat kita udah bikin adjustment mengenai si amortization-nya, kita bakal bandingin dengan fair value. Kita bandingin si carrying value dengan fair value. Carrying value kita bandingin adalah carrying value per 31 Desember 2020. Oke, gimana kita dapat angkanya? Berarti gini, awalnya di 1 November kita punya 646, 928, 985. Oke, lalu
di 31 Desember kita ada adjust si debt investment ini. Kita tambah. Sekarang inilah carrying value dari si bonds investment kita, si debt investment kita. Lalu di soal dikasih info fair value kita itu sebesar 650.377.801. Oke. Ini kita selisihin. Selisihnya sama kayak tadi, fair value dikurang carrying value atau cost. 2 juta yang kita dapat di sini. Ini artinya carrying value kita dengan fair value kita itu masih besar fair value sebesar 2 juta. Kita bikin jurnalnya. Nah, kalau buat yang debt ini, jurnalnya itu kayak gini. Fair value adjustment. Ke dalam unrealized holding gain atau loss, tapi yang equity. Oke. Jadi kayak dia combine dari kedua metode kan antara trading sama antara yang fair value sama cost method sama equity method. Jadi ingat di jurnal itu fair value adjustment pada unrealized holding gain loss equity. Oke, sebesar 2 juta. Oke, berarti ini adalah increase. Oke, itu adalah semua adjustment yang perlu kita bikin untuk tahun 2020, punya si Seiko. Setelah kita bikin semua adjustmentnya, sekarang kita bakal mulai untuk bikin general entries per tahun 2021 nih, yang 8 poin ini. Oke. Oke, kita bakal mulai dari yang pertama, tanggal 12 Januari. Oke, di sini saya buat ngajar investment, itu selalu sama, karena dia ada tabelnya di sini, nanti kan dia akan bertambah atau berkurang nih si investasinya. Makanya saya bikin catatan kecil di sini. Biar apa? Biar waktu nanti saya mau bikin adjustment segala macam, itu lebih gampang, nggak perlu cari satu-satu lagi. Oke, tapi ini nggak wajib dicatat. Yang wajib itu adalah jurnal-jurnalnya, karena itu adalah yang ada poinnya nih. Yang diminta itu kan si jurnal-jurnalnya. Oke, jadi ini opsional. Kalian mau catat, mau nggak itu nggak apa-apa. Kita mulai. Perusahaan membeli 15% saham milik Hanovico dengan cost 2.750 per lembar. Oke. Hanovi punya jumlah saham beredar 290.000 lembar. Memutuskan untuk mengklasifikasikan sebagai non-trading. Oke, kita bikin dulu tambah di sini. Oke, pertama kita jurnal dulu. Karena kita membeli si Hanovico ini, berarti kita bakal dapat equity investment yang baru. Kita kasih nama Hanovi. Lalu kreditnya adalah si cash. Oke, karena kita beli investment. Beli itu umumnya pakai cash. Angkanya berapa? Ini bisa kita hitung. Yang beredar itu 290.000. Kita beli 15%, berarti kita kali 15. Harganya itu 2.750 per lembarnya. Oke, kita dapat buat equity investment Hanovi itu total transaksinya adalah 119.625. Setelah itu baru kita adjust di sini. Hanovico, kita tambahin aja. Kepemilikannya itu 15%. Outstanding share-nya itu dikatakan 290.000. Kita klasifikasiin sebagai non-trading. Cost-nya adalah 2.750. Oke, kalau udah, kita lanjut lagi ke tanggal yang kedua, 7 Maret. Perusahaan menjual seluruh investasi di Finkeko dengan harga 30% di atas kos perolehannya. Ini Finkeko. Jurnal penjualan, karena kita jual pasti kita dapat cash. Karena kita jual, maka si equity investment-nya habis atau berkurang.
Finke. Oke, nanti selisihnya ini bakal jadi gain atau loss dari penjualan. Kita mulai dulu dari si cost-nya. Oke. Si Finkeko ini kita jual seluruhnya. Berarti tinggal 400.000 dikali 10% dikali sama cost per lembar 4.100. Dapat 164 juta. Ini adalah cost punya Finkeko. Setelah itu, cash-nya di sini dikatakan bahwa kita itu menjual 30% di atas cost perolehannya. Kita kali 130%. Oke, atau mau di kalkulator kalian tambah 30% itu juga bisa. Kalau kalkulatornya kalkulator dagang. Oke. Karena kita menjualnya di atas harga perolehan, pasti kita punya gain. Gainnya kita catat sebagai gain on sale of investment. Oke, simpel aja. Kita selisihin. Ini jurnalnya udah selesai. Lalu karena saya bikin tabel di sini dan si Finkeko ini sudah dijual, maka dia udah nggak ada lagi. Kita bakal blacklist di sini atau red list. Oke. Itu 7 Maret. Sekarang ke tanggal 21 April. Sheseko kembali membeli saham milik Mahadwiko sehingga persentase kepemilikannya jadi 18% dengan harga 5.450 per lembarnya. Kita jurnal dulu. Di sini karena kita membeli kembali berarti equity investment punyanya si Mahadwi. Kreditnya cash. Tapi angkanya berapa di sini kita belum tahu karena kita nggak tahu kita belinya berapa lembar. Kita adjust di Mahadwi. Oke, tunggu. Ini kita satuin aja. Pertama punya 12%. Sekarang beli 6%. Outstandingnya itu sama, tetap 500.000. Classification-nya pastinya sama, 5.000. Trading, sorry. Yang bedanya adalah di cost-nya. Jadi ada 12% yang cost-nya 5.200, ada 6% yang cost-nya itu adalah 5.450. Oke, kita hitung sekarang. 500.000 dikali 6% dikali 5.450. 163.500. Oke, jadi sekarang kita di Mahadwi ini punya dua harga. 5.200 sama 5.450. Oke. Kita lanjut ke tanggal yang keempat, 13 Juni. Perusahaan memutuskan untuk menjual 10.500 lembar debt investment di Haliko dan mendapatkan keuntungan sebesar 7.121.000. Oke, jurnalnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Oke. Yang pertama, kita sekaligus nge-adjust si debt-nya dulu. Pertama-tama berarti kita bakal dapat cash. Oke, karena kita mau adjust, kalau misal kita jual, berarti kita bakal dapat cash-nya dulu di sini. Oke. Lalu kita masih ada lagi interest receivable. Interest receivable dari yang di tanggal 31 Desember sama interest revenue buat nyatet yang dari Januari sampai dengan 13 Juni. Oke, kita mulai di mana ya? Oke. Di sini kita menjual 10.500. Yang kita jual 10.500. Yang kita punya itu adalah sebesar 70.000 bagi 70.000.
Nah, yang kita jual ini yang mau kita ambil angkanya berapa. Oke, kita cari dulu berarti di sini. Kita itu sekarang berarti buat ngitung yang cash, kita pakai yang interest paid 56 juta dikali 8%. Dikali sama proporsional. Kita dapat cash berapa lama. Kita itu dapat cash berarti dari yang November sama Desember yang udah kita catat sebagai payable, sama dari Januari sampai Juni. Nah, itu baru kita hitung, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juni nggak hitung, berarti 7 bulan. Oke, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Besar 7 bulan. Kita dapat di sini, sorry, ini kita nggak perlu kali 8% lagi. Oke, gini. Kita dapat 4.900.000. Oke, proporsional kita milikin, dikali bunganya 56 juta, dikali 7 per 12. Oke, 4.900.000. Interest receivable, ini berarti kita ambil 10.500 per 70.000. Kita kali sama si yang ada di atas ya, si interest receivable yang ini. 1.400.000. Interest revenue-nya, ini berarti 10.500 yang mau kita jual dibagi totalnya 70.000, kita kali dengan tabel amortisasi lagi. Kita kali sama si interest expense 64 692 899. Lalu kita kali dengan lamanya si bulan ini. Si bulan yang terjadi di tahun 2021. Dari Januari sampai ke Mei. Karena Juni nggak dihitung ya, berarti itu adalah 5 bulan. Kita dapat 4 juta sekian. Nah, si selisihnya ini bakal masuk ke dalam debt investment-nya. Oke, harusnya itu masuknya ke debit. Kenapa? Karena sini kan kita diterbitin dalam kondisi premium. Dalam kondisi diskon, sorry. Jadi dia bakal terus menambah nih. Pasti dia di debit. Kita selisihin. Dapat 543.000. Ini total si debt investment yang mau kita jual. Setelah itu, baru kita bikin jurnal penjualannya. Jurnal penjualan sama kayak jurnal penjualan equity investment, debit cash, kreditnya debt investment. Nanti ada gain atau loss di sini. Kita balik dulu ke soal. Nah, di sini kita dibilang kalau kita itu ada keuntungan 7.121.000. Ini gain on sale of investment. Oke. 7.121.000. Kita menghitung debt investmentnya berapa di sini. Cara carinya, kita menghitung dulu carrying value 31 Desember 2020. Oke, carrying value per 31 Desember 2020 itu berarti yang di sini 648. Oke, lalu buat amortisasi, kita ini pengen hitung dari Januari sampai Mei. Ini kita hitungnya secara keseluruhan dulu, oke? Dari Januari sampai Mei, berarti tinggal 86.92899 kita kali 5 per 12. Januari sampai Mei. Lalu ini akan menambah. Carrying value secara total, kalau di 13 Juni itu 651.999.843. Kita mau jual 10.500-nya dari total 70.000. Ini adalah debt investment yang kita jual. Cash-nya tinggal kita totalin. 104.920. Oke, ini cara perhitungannya. Kalau misalnya kalian mau bikin dari langsung yang 10.500 itu juga bisa.
Oke, tapi ini saya pakai cara yang kita hitung dari total dulu, habis itu baru kita kaliin si 10.500 per 70.000-nya. Oke, itu 13 Juni. Kita bisa lanjut ke tanggal 8 Agustus. Seiko membeli saham milik Yohade sebanyak 45.000 lembar dengan harga 3.110. Yohadeco punya 180.000 lembar dengan saham yang beredar itu 180.000. Kita klasifikasiin sebagai non-trading. Nah, jurnalnya berarti simple. Equity investment punyanya si Yohade, kreditnya cash. Angkanya berarti tinggal 45.000 kali 3.110. Selesai. Sekarang tinggal masukin si jurnalnya aja. Si tabelnya aja. Yohade. Kita itu punya outstandingnya adalah sebesar 180.000. Kita punyanya 45.000. Kita punya 25%. Nah, di sini kita kategori sebagai non-trading. Oke. Tapi nanti misalnya di soal nih, kalian punya kepemilikan 25% atau lebih, 20% atau lebih, tapi nggak ada klasifikasinya, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena si klasifikasi ini juga kita nggak bisa pakai. Karena kan klasifikasi trading atau non-trading itu buat ngitung fair value. Fair value cuman kita pakai kalau ngitungnya itu, kalau kepemilikannya itu kurang dari 20%. Jadi nggak masalah. Kita punya 3.110 cost-nya, oke, per lembar. Kalau udah kita adjust, kita bisa lanjut ke tanggal selanjutnya, 25 September. Menjual 14.000 lembar saham yang dimiliki atas Marwiko dengan total harga 50 juta. Oke, sebelum kita kerjain saya mau jelasin kalau untuk si Marwi ini kita cek dulu dia itu kategorinya apa, kita punya berapa persen. Si Marwi, kita bisa lihat dia itu punya 18%, berarti kita pakai fair value method dan dia non-trading. Nah, khusus untuk non-trading ini, kita akan melakukan beberapa step dulu untuk kita ngejualnya. Kalau tadi sebelumnya, kalau kita mau jual untuk yang trading-trading, itu bisa langsung kita cash pada gain atau equity. Nah, kalau di non-trading yang pakai fair value method, kita itu pertama-tama harus harus mengadjust dulu, harus menyamakan antara cost per tanggal terakhir di 31 Desember 2020 dengan fair value yang sekarang. Nah, jadi si 14.000 ini akan kita bikin adjustment fair value dulu. Oke, kita akan mulai buat perhitungannya. Pertama-tama, kita mulai dulu dari sini. Oke, kita pertama-tama cari dulu carrying value untuk 14.000 lembar kita per 31 Desember 2020. Oke. Di 31 Desember kita tahu kalau Marwiko ini cost-nya adalah 3.770. Oke, dia ngikutin fair value tahun 2020. Sedangkan untuk fair value-nya 14.000 lembar ini per 25 September itu akan sama dengan harga jualnya, yaitu adalah sebesar 50 juta. Kedua ini akan kita selisihkan, kita mau lihat dia ada kenaikan atau penurunan. Di sini kita tahu carrying value kita 52 juta, tapi fair value kita itu 50 juta. Oleh karena itu, di sini kita bakal mencatatkan loss, karena dia itu turun. Oke, tapi loss yang kita catat di sini bukanlah loss atas penjualan, melainkan loss atas revaluasi. Jadi kalau dia non-trading pakai fair value, kita harus bikin fair value adjustment, kerugian atau keuntungan akan dicatat sebagai loss or gain on revaluation.
Oke, unrealized holding gain atau loss. Karena dia non trading berarti dia equity maksudnya. Karena kita akan adjust si equity ini menuju fair value, kita akan selisihkan si equity. Berarti sini adalah equity investment untuk si Marwiko. Oke, sebesar berapa? Sebesar selisihnya 2.780.000. Setelah itu, baru kita bisa mulai untuk melakukan penjualannya. Setelah kita adjust, tinggal kita jual. Jualnya cash, ada equity investment. Sebesar si fair value 50 juta. Karena sekarang si equity investment ini yang 14.000 lembar udah senilai 50 juta. Udah sama dengan fair value-nya. Oke. Kalau udah sama kayak sebelum-sebelumnya, si Marui ini akan kita adjust. Dia udah kita jual, kita akan bikin yang baru untuk si Marwiko. Sekarang kepemilikannya udah bukan 18%, kita akan hitung dulu sekarang tinggal berapa. Oke. Awalnya kita punya 18% atau setara dengan 350 ini kita kali 18%-nya setara dengan 63.000. Kita menjualnya sebesar 14.000. Sekarang kita tinggal punya 49.000. Kita bagi dengan 350. Kita punya 14% sekarang. Ya, buat si Marwiko. Masih sama-sama non trading dan cost-nya itu masih sama 3.770. Itu untuk tanggal 25 September. Kita lanjut lagi. 24 Oktober membeli 18% milik Metarco, di mana saham beredar milik Metarco adalah 450.000. Saham dibeli dengan harga 1.850 per lembar dan diklasifikasikan sebagai trading. Kita masukin dulu. Metarco. Kita punyanya 8%. Totalnya di sini adalah 450.000. Dia trading. Oke, dia trading. Dan harganya itu 1.850. Oke, kita bisa hitung. Equity investment Metar cash. Oke. Nilainya kita belinya 8% dari 450.000. Harganya 1.850. 66.600. Itu Metar. Selanjutnya adalah 4 Desember, tapi sebelum 4 Desember ingat kita punya debt investment di Haliko. Setiap 1 November kita bakal bikin adjustment. Oke, adjustment apa? Sorry, bukan adjustment, tapi pembayaran interest. Kita bakal catat di 1 November ini. Apa aja yang perlu dicatat? Sama kayak di bonds payable, kalau tanggal pembayaran kita akan keluar cash. Di sini kita sebagai investor, kita akan mendapatkan cash. Di debit. Lalu ada interest receivable, interest revenue. Oke, receivable kita dapat dari yang sebelumnya, bisa 31 Desember 2020, kita adjust. Di sini akan ada interest revenue atas bulan Januari sampai dengan November. Oke. Sebelum itu kita hitung dulu sekarang kita itu tinggal berapa lembar atau berapa persennya. Awalnya kita punya 70.000. Kita jual 10.500. Oke, kita total di sini. Kita tinggal 59.500. Atau kalau kita hitung persentasenya adalah sebesar 85%. Oke. Sekarang kita hitung.
85% kita kalikan dengan interest receivable yang pernah kita catat di 31 Desember 2020. Yang ini 7.933. Oke, untuk interest revenue juga sama. 85% dikalikan dengan, kita cek tabel. Sekarang kita akan adjust buat yang di sini. Expense berarti kita pakai angka 64 juta ini. 60 juta 692.899. Kita kalikan lagi dengan proporsionalnya dari Januari 1 Januari ke 1 November, yaitu 10 bulan. Oke, untuk November belum kita pakai, masih tanggal 1 ya. 45824. Untuk cash sama, kita pakai interest paid. Oke. 85% juga dikali 56 juta dikalikan dengan lamanya si cash ini, yang mana adalah 2 bulan dari November Desember 2020 dan dari Januari ke 1 November 2021 atau full 1 tahun. Oke, itu 47.600. Selisihnya berarti di sini kita akan catat berarti sebagai debt investment. Mau kalian hitung dari si 8 juta ini juga bisa, tapi lebih gampang kalau kalian selisihin. Net investment-nya udah pasti di debit, karena apa? Karena kalau kalian lihat di carrying value amortization ini, dia selalu bertambah. Bertambah di debit untuk net investment. Kalau di bonds payable ini bertambah, berarti dia akan di kredit terus. Oke. Kita kurangi antara total debit dengan total kredit. 6.157.470. Setelah itu ke tanggal terakhir, yaitu 4 Desember. Menjual 19.000 lembar saham Lenejan Co. Cash. Oke, Lenejan bisa langsung karena Lenejan ini non-trading, tapi dia 28%. Oke. Yang kita hitung seperti si Maru ini hanya ketika dia itu kurang dari 20%. Bisa langsung cash pada equity investment Lenejan. Angkanya sebesar berapa? Tinggal kita kali. Kita jual 19.000. Harganya per lembar untuk Lenejan itu 2.800. Cashnya 19.000. Kita kalikan dengan 2.850 per lembar. Selisihnya akan masuk ke dalam gain. Oke, karena di sini kita itu kondisinya harga cost kita dengan harga jual itu lebih besar sih harga jual. Gain on sale of investment. Rp950.000. Itu adalah keuntungan yang kita catatkan di penjualan si Lenejan. Setelah itu Lenejan kita adjust, jadi kita kasih garis merah dulu, kita bikin yang baru. Oke, sebentar. Oke. Namanya masih sama, Lenejan. Outstandingnya tidak ada perubahan. Tetap non-trading. Cost juga tetap sama. Yang beda adalah sekarang si ownership-nya. Kita hitung dulu perubahannya. Awalnya kita punya 28%, itu setara dengan si setara dengan 106.400 lembar. Kita jual 19.000. Masih ada 87.400. Kalau kita persentasein, dia jadi 23%. Oke.
Itu buat 4 Desember. Sekarang semua jurnal biasa udah selesai, kita bakal lanjut ke jurnal penyesuaian di tahun 2021. Penyesuaian ini lumayan banyak, tapi biasa saya bagi jadi 4 kategori. Oke, jadi kita akan kerjain dari step per step dari 4 ini. Yang pertama, kita akan recognize dividen. Baik untuk yang kepemilikan di atas 20 ataupun di bawah 20. Ingat, kalau di bawah 20 kita akan akui sebagai dividend income. Kalau di atas 20 kita akan akuin sebagai pengurang dari equity kita. Lalu yang kedua, buat yang di atas 20 kita akan akui income recognition-nya. Sedangkan yang di bawah 20 kita akan ada fair value adjustment. Setelah tiga-tiga ini selesai, kita baru masuk ke dalam si bonds investment. Kita masuk ke debt investment. Oke, kita mulai dulu dari dividend recognition-nya. Kita akan pakai informasi di sini. Kita kategorin dulu mana yang masuk di atas 20, mana yang di bawah 20. Mahadwi dia di bawah 20%. Kita punya 18% secara total. Lanejan ini masuk ke kategori equity method. Hanovi masuk ke fair value method di bawah 15. Yohade, equity, Marwi, dan Metar ini masuk ke dalam fair value method. Baru kita bikin jurnalnya. Dividennya kita akan catat sebagai cash atau dividend receivable. Oke, tergantung informasi di soal dia itu udah dibagikan atau baru diumumin aja. Lalu akan ada income, dividend income untuk yang di bawah 20% dan juga ada equity investment untuk yang di atas 20%. Kita hitung satu-satu ya. Saya akan hitung langsung total di sini, jadi tolong diperhatiin baik-baik. Kita mulai dari dividend income dulu. Berarti ada Mahadwi, Hanovi, Marwi, dan Metar. Yang pertama. Mahadwi kita punya 18%. Dividen ini yang dibagikan oleh Mahadwi adalah 300 juta. Berarti kita bisa dapat 18% dari 300 juta. Itu yang pertama. Si Mahadwi. Udah kita ambil. Lalu Hanovi. Hanovi tidak membagikan dividen. Kita skip. Marwi. Marwi kita punya 14%. Dia ada kasih dividen 100 juta. 100 juta. Kita punya si Marwi itu 14%. Selanjutnya Metarco. Metarco ada bagi dividen 50 juta. Kita juga hitung di sini. Oke, kita total kita dapat untuk yang di bawah 20% yang pakai cost method itu 72 juta dividennya. Kita akui sebagai dividen income. Sedangkan equity investment ada dua, ada Lanejan, ada Yohade. Kita mulai dari Lanejan dulu. Dividennya 500 juta. Kita kali kepemilikan Lanejan 23%. Lalu untuk Yohade, kita bisa lihat di sini dia tidak membagikan dividen sama sekali. Karena bahkan di sini dia mengalami kerugian. Nanti ini bisa kita ganti namanya jadi equity investment untuk si Lanejan. Oke, sebesar 115 juta. Total yang kita dapatkan dari dividen untuk tahun 2021 adalah 187 juta. Yang pertama udah selesai, kita bakal lanjut yang kedua, income recognition. Oke, kita cek. Income recognition ini berarti khusus untuk Lanejan dan Yohade. Kita bakal pecah, kita bakal pisah pencatatannya antara kedua ini. Untuk Lanejan, dia income, nanti ada equity investment untuk Lanejan. Dan investment income. Ingat kalau dia income, kita akan catat income juga. Oke, kita akui income-nya karena si Lanejan sama Yohade ini kita punya lebih dari 20%, yang mana kalau secara guidance dari yang
di catatan itu tidak kita adalah punya signifikan influence di sana, maka kalau dia untung kita akan catat untung, kalau dia rugi kita akan catat rugi. Dividen di sini kita catat rugi karena kita tahu kalau perusahaan bagi dividen, maka dia akan ada penurunan nilai equity. Karena si Lineage ini bagian dari kita sebesar 23%, maka kita merasa kalau kita itu akan berturun juga sebesar 23%. Kita kreditin si equity investment makanya. Lineage untung 750 juta. Kita punya 23%. Selesai. Untuk si Yohade, tadi dia rugi. Berarti sekarang gantian equity investmentnya ada di kredit. Karena dia rugi kita juga merasa kita ikut rugi. Kita turunin si equity investmentnya. Debitnya bukan investment income, melainkan adalah investment loss. Sebesar 25% ini kita kalikan dengan lossnya si Yohade, 160 juta. Kita akan ikut menanggung 40 juta dari kerugian si Yohade. Itu step kedua, sekarang kita masuk ke step ketiga, yaitu pengakuan fair value adjustment. Tapi ingat, kita bagi jadi dua lagi. Ada yang trading, ada yang non-trading. Kita klasifikasi lagi. Yang trading kita kasih warna oranye. Berarti ada dua di sini. Yang non-trading itu berarti untuk si Hanovi dan juga si Marwi. Oke, kita mulai dari yang trading dulu. Mahadwi kita masukin. Karena kita punya dua kategori harga untuk Mahadwi, kita masukin ikut dua kali. Oke, pertama yang 12% dulu. 60.000 lembar, yang 6% harusnya berarti adalah 30.000 lembar. Cost-nya masukin masing-masing juga, 5.200 dan 5.450. Untuk fair value, karena fair value itu hanya satu harga, kita masukin mereka untuk keduanya adalah sama. Mahadwi sekarang fair value-nya 5.500. Kita adjust sekarang. Fair value dikurang cost dikali total ownership. Fair value dikurang cost dikali total ownership. Keduanya mengalami peningkatan. Yang satu naik 18 juta, yang satu lagi naik 1.500.000. Secara total si Mahadwi naik 19.500.000. Sekarang kita lanjut ke si Metar. Si Metar kita punyanya cuma 8%. Secara lembar itu setara dengan 36.000. Cost-nya kita udah catat 1.850. Fair value-nya kita lihat. Metar itu sekarang 1.710 per lembarnya. Berarti dia turun kan? Kita catat di sini. Fair value dikurang cost dikali ownership. Rugi 5.040.000. Oke. Lalu kita totalin karena kita akan masukin secara total untuk setiap kategori. Totalnya itu adalah kita mengalami kenaikan sebesar 14.460.000. Tapi ingat, kita ini catatnya pakai fair value adjustment. Oke, angka fair value adjustment ini nggak akan pernah kita tutup selama kita masih punya fair value trading gitu kan, punya fair value yang investment. Kita nggak tutup yang angkanya, kita bakal bawa terus. Oh, karena itu kita bisa lihat di tahun kemarin di 2020 kita udah catat fair value adjustment itu 5 juta nih di debit. Nah, sekarang konsepnya kayak gini. Kita udah pernah catat 5 juta. Sekarang kita punya saldo 5 juta. Kita butuh 14.460.000 untuk fair value adjustment. Berarti sekarang tinggal kurang berapa kan? Berarti tinggal kita selisihin. Itu udah punya 5 juta, butuhnya 14 juta, berarti tinggal tambahin 9.460. Kita jurnal fair value adjustment pada unrealized holding gain atau loss income.
sebesar 9460. Sehingga sekarang si fair value adjustment kita ada 14.460. 9 juta dari tahun ini dan 5 juta dari tahun sebelumnya. Yang trading udah selesai, kita ke non trading sekarang. Non trading kita juga punya dua, ada Marui, ada Hanofi. Kita dari Marui dulu, 14% kali 350.000. Hanofi 15% dikali 290.000. Yang satu punya 49.000 lembar, yang satu lagi punya 43.500. Oke, kita mulai. Cost-nya per lembarnya adalah buat si Marui 3770, ikutin fair value tahun kemarin. Karena kita langsung catat ke equity investment, maka sekarang fair value-nya menjadi si cost-nya untuk tahun ini. Hanofi baru kita miliki tahun ini 2.750. Fair value Marui, kita bisa cek di soal, itu sebesar 3.500. Penurunan untuk si Marui. Sedangkan untuk Hanofi 3.100, ada peningkatan. Kita hitung fair value kurang cost dikali dengan ownership. Oke, ini juga sama. Fair value kurang cost dikali ownership. Oke, ada salah apa nih? Oke, dikali ownership. Nice. Secara total, kita totalin di sini, kita ada peningkatan sebesar 1.995.000. Buat si non-trading, kita nggak perlu ambil saldo sebelumnya. Oke, kita nggak perlu ngambil angka yang 17.010.000 ini, nggak usah. Kenapa? Karena angka 17.010.000 ini udah tercermin ke dalam 3.770 yang dicatat saat ini oleh Marwi. Kita nggak perlu lagi ambil angka sebelumnya. Kalau yang trading kan masuknya ke fair value adjustment kan. Ini nggak tercermin dalam si equity investmentnya. Kita perlu angkut lagi. Nah, kalau yang non-trading ini secara nggak langsung udah diangkut. Melewati apa? Melewati si 3.770. Gitu. Kita nggak perlu ambil lagi. Yang kita bikin adjustmentnya. Equity investment punyanya si Marwi. Marwi naik ya. Marwi turun. Berarti ini Hanofi. Equity investment punya Marwi. Selisihnya masuk ke unrealized holding gain atau loss. Holding gain atau loss equity. Untuk Hanofi sekian. Ini sebesar sekian. Selisihnya masuk ke dalam si unrealized 1.995.000. Kita gain di sini. Tapi gainnya belum direalisasikan. Akan kita masukkan ke dalam other comprehensive income. Oke, lanjut ke 31 Desember. Yang keempat, yaitu si bonds. Bonds urutannya masih sama kayak sebelumnya di tahun sebelumnya 2020. Yang pertama kita akuin dulu penambahan atau penambahan dari amortisasi. Interest receivable. Lalu akan ada interest revenue. Dan selisih masuk ke debt investment. Oke, sekali bertambah dia akan terus bertambah sampai dia jatuh tempo. Receivable-nya dapat dari mana? Dari yang paid. 85%. Tadi kita udah hitung dari mana 85% ya. Dikali 56 juta dikali 2 bulan, November dan Desember. Interest revenue dari yang interest expense. Kita ambil yang di 2022 sekarang ya. Sekarang kita lagi OTW ke 2022. 65.662
sorry, 65.562.188 kita kalikan dengan si 85%, kita kali 2 per 12. Selisih masuk ke debt investment. Oke, atau kita mau kali dengan amortisasi, itu juga bisa. Tapi di sini angkanya salah ya. Ini harusnya bukan 655, tapi 9 juta sekian kalau nggak salah. Oke. Itu udah kita masukin. Sekarang baru kita adjust si carrying value-nya. Kita akan catat dulu carrying value per 13 Desember 2021. 85% dikalikan dengan carrying value per 1 November 655621 ini, karena sekarang checkpoint kita tuh ada di 1 November, kita mau bikin ke checkpoint selanjutnya di 31 Desember. Oke, berarti 85% ini ditambah dengan debt investment. Ini nggak kita kali 85%, karena apa? Karena dia udah adalah 85% tadi. Ini kan 85, ini 85. Berarti hasil kurangannya juga 85. Oke. 558. Fair value-nya ini juga bisa kita cari. Dengan cara apa? Kita cek dari si tabel fair value ini. Alico itu 9.800 per lembar. Tapi kita punya cuma 85% lembarnya. Kita selisihkan, kita punya carrying value 558, kita fair value-nya sekarang 583. Kita ada keuntungan lagi sekarang karena dia increase. Oke, tapi sama kayak sebelumnya, sama kayak trading yang equity, kita punya prior adjustment. Kita lihat, kita ada adjustment prior itu berapa? 2 juta. Kemarin udah catat 2 juta. Sekarang kita butuh 24 juta. Kita butuh naikin berapa lagi? 22 juta. Fair value adjustment pada unrealized holding gain atau loss equity. Oke. Dua empat enam. Oke, karena dia itu termasuk held for collection and sell, kita bikin jurnal kayak gini ya. Untuk problem-problem kedepannya juga bakal seperti itu, angkanya sama. Cara ngerjain juga bakal sama. Jadi ini mohon diperhatikan baik-baik, karena untuk section investment ini ada 2 kali. Yang sekarang kita bakal bikin lewat video, saya bakal bahas lewat video, tapi untuk minggu depan, di minggu kelima, saya bakal bahas secara langsung. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ada yang nggak ngerti, itu di minggu depan bisa ditanyain. Oke, jadi sekarang untuk problem keempat, ini udah selesai kita bahas. Kita udah bikin semua yang diminta, kita udah bikin investasi penyesuaian terkait. Oke, kalau gitu untuk problem 4 udah selesai kita bahas. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, itu bisa langsung chat di kolom chat di Teams, atau kalau mau chat personal juga bisa. Oke, bisa kontak WA saya atau kontak lain. Oke, thank you semuanya.